Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang paling berkuasa di Nusantara pada masa lampau. Saat disebut Kerajaan Aceh, yang terlintas di pikiran orang adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini muncul setelah jatuhnya Kerajaan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pada tahun itulah Kerajaan Aceh Darussalam didirikan dan menjadi pengganti atas kekalahan bangsa Melayu di Malaka. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan hasil evolusi dari kerajaan-kerajaan Islam yang pernah muncul di tanah Aceh sebelumnya. Jika dilihat dari latar belakang sejarah kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang terakhir di Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang paling lama berkuasa di Nusantara dan diperintah oleh puluhan sultan. Setelah Kerajaan Aceh Darussalam berakhir pada tahun 1939 Masehi, tidak ada kerajaan Islam yang pernah muncul di wilayah Asia Tenggara ini. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Proses lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam. Lahirnya kerajaan besar ini merupakan hasil dari evolusi penggabungan seluruh kerajaan Islam kecil yang ada di wilayah Aceh. Sebelumnya kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar karena semua kerajaan di Aceh disatukan menjadi sebuah kerajaan besar yang oleh orang-orang Aceh menyebutnya sebagai Kerajaan Aceh Rayu. Sebagian ahli sejarah menyebutnya dengan Kerajaan Islam Lamuri karena letaknya di daerah Lamuri Aceh Besar. Bahkan sebelum adanya penyebutan nama Aceh, Lamuri telah lama dikenal dan nama lama untuk sebutan Kerajaan Aceh. Menurut catatan sejarah, sebelum Kerajaan Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam, kerajaan ini masih sebuah kerajaan Hindu yang dalam sejarah dikenal sebagai Kerajaan Indrapurba. Kerajaan tersebut eksis selama ribuan tahun sebelum Isa alaihissalam. Pusat pemerintahannya saat itu terletak di ibu kota Lamuri Aceh Besar. Akar sejarah dari penyebab kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam adalah saat datangnya ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangganya. Dahulu kala di Aceh Besar terdapat beberapa kerajaan Hindu atau Buddha, di antaranya adalah Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapatra, Kerajaan Indrajaya, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrasedu. Kerajaan Sedu dipimpin oleh seorang wanita yaitu Laksamana Nian Nion Lian Qi, seorang keturunan Cina. Laksamana ini mempunyai cita-cita untuk menguasai semua kerajaan di sekelilingnya. Atas alasan tersebut, Kerajaan Indrapurba di bawah kepemimpinan Maharaja Indra Sakti merasa terancam dan meminta bantuan dari kerajaan Islam Perlak di Aceh Timur. Permintaan bantuan Indrapurba dikabulkan oleh pihak berkuasa Perlak dengan mengirimkan sebuah angkatan sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Kanan dan pembantunya Merah Johan, putra Adi Genalilingga. Angkatan ini dikenal sebagai Angkatan Syahudan dan tiba di Lamuri pada 27 Rajab 570 Hijriah. Dengan bantuan Angkatan Syahudan inilah serangan Laksamana Nian Nion dapat dikalahkan. Dari peristiwa ini, Maharaja Indra Sakti dan rakyatnya masuk Islam serta putrinya Indra Kusuma dikawinkan dengan Merah Johan, sedangkan Laksamana Nian akhirnya tunduk kepada Merah Johan atas kekalahannya. Dalam perkembangan berikutnya, ratu tersebut memeluk Islam yang diikuti oleh seluruh rakyat kerajaan Sendu. Namanya berganti menjadi Putroneng dan akhirnya kawin dengan Merah Johan.
Masyarakat Islam pada saat itu terus berkembang dengan cepat, terutama setelah kerajaan Indra Purba merubah menjadi kerajaan Islam Lamuri di Aceh Besar. Pada akhirnya kerajaan ini tak lagi disebut dengan Lamuri, tetapi kerajaan Islam Aceh. Inilah awal mula dari proses terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam. Pembentukan Kesultanan Aceh Darussalam. 25 tahun setelah kerajaan Purba mengalahkan Ratu Nian Neong Liangki, Maharaja Indra Sakti meninggal dunia. Menantunya Merah Johan menggantikannya dengan gelar Sultan Alaidin Johan Shah. Pada hari Jumat bulan Ramadan tahun 601 Hijriah atau 1205 Masehi, kerajaan Indra Purba, Indra Patra, Indra Purwa, Indra Jaya dan kerajaan Sendu secara resmi bersama-sama diliburkan dalam satu kerajaan. Peleburan ini menghasilkan sebuah kerajaan Islam yang dikenal dengan Kerajaan Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Darussalam. Ketiga itu belum dicantumkan kata Aceh dalam bentuk kerajaan. Hal ini disebabkan oleh wilayah politiknya yang masih terbatas dan belum bergabungnya seluruh kerajaan Islam kecil di sekelilingnya. Kerajaan baru ini kadangkala disebut Kerajaan Islam Aceh atau Kerajaan Darussalam saja. Berdasarkan catatan silsilah raja-raja Aceh, para raja kerajaan Darussalam terdiri dari Sultan Alaidin Johan Shah, Sultan Alaidin Ahmad Shah, Sultan Alaidin Johan Mahmud Shah, Sultan Alaidin Firman Shah, Sultan Alaidin Mansur Shah, Sultan Alaidin Mahmud Shah, Sultan Alaidin Husin Shah, Sultan Alaidin Inayat Shah, Sultan Alaidin Muhdafar Shah, Sultan Alaidin Samsun Shah bin Raja Munawar Shah. Selama masa pemerintahan dari 10 orang sultan, terdapat beberapa kejayaan yang dapat dicatat. Di antaranya adanya Masjid Bait Al-Rahman di kota Banda Aceh yang didirikan pada tahun 690 Hijriah atau 1292 Masehi. Masjid ini menjadi lambang kejayaan kerajaan Islam di Aceh dahulu, terutama pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Shah 665 sampai 700 Hijriah atau 1267 sampai 1309 Masehi. Kejayaan lain yang dikenal sejarah adalah dibangunnya sebuah keraton yang disebut dengan Keraton Dar al-Dunya. Pada masa pemerintahan Sultan Syamsul Shah 902 sampai 916 Hijriah atau 1497 sampai 1511 Masehi, dibangun pula masjid yang lain yaitu Masjid Bait Al-Rahim. Sultan ini juga membina sebuah keraton sendiri yaitu Keraton Kota Alam. Keraton ini dikelilingi oleh sebuah tebing raksasa yang menjadi benteng keraton tersebut yaitu Tenambak Pidia. Daerah tersebut terletak di antara Sungai Aceh dan Kota Penayung Banda Aceh. Sekian dan terima kasih.